Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 25 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat." Selanjutnya Allah bersabda kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja pelbagai bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah bersabda, "Tidak, istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga." Sesudah selesai bersabda kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Jika Tuhan Mau." Saudara-saudari terkasih, berbicara soal permohonan atau doa, hendaknya doa atau permohonan kita bawakan dengan kerendahan hati. Dalam doa dan permohonan terkandung permintaan, maka rumuskanlah selayaknya kita meminta kepada Tuhan.
Sama halnya dengan bacaan Injil hari ini. Apa yang dilakukan oleh seorang kusta ketika meminta kepada Tuhan, ia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil kita hari ini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Pada bacaan pertama, kita melihat kisah Abraham dan Sarah yang dikaruniai anak pada umur tua mereka. Ketika dikatakan Tuhan kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki, Abraham tertawa dan berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Abraham pada saat itu merasa belum percaya bahwa Allah akan memberikan yang paling mulia bagi sepasang suami istri yang sudah lanjut usia itu. Dan nyatanya, Sarah melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Kebaikan Allah nyata dalam diri putranya. Pada bacaan Injil, kita juga melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Setelah Yesus berkhotbah dan turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Kemudian, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Orang itu sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Si kusta yang sakit datang kepada Yesus dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Ia berkeyakinan bahwa Yesus dapat mentahirkannya. Suatu sikap yang baik dari orang kusta ini adalah ia mau membuka diri, mengakui segala keterbatasan, dan dengan rendah hati datang dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya. Lalu Tuhan Yesus menjamah dia dan ia pun sembuh. Saudara-saudari terkasih, doa yang disampaikan orang kusta itu kiranya dapat menginspirasi kita untuk berdoa secara benar dan tidak memaksa Allah. Si kusta berkata, "Ya Tuhan, sekiranya Tuhan dapat mentahirkan aku." Suatu ucapan yang keluar dengan kerendahan hati dan percaya akan kuasa Tuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita diingatkan melalui bacaan hari ini bahwa doa yang kita ucapkan harus dengan tulus dan tanpa tujuan tertentu. Si kusta diberikan kesembuhan karena iman dan kerendahan hatinya, serta perkataannya yang menyejukkan dan melambangkan kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Akhirnya, ia disembuhkan karena sikap imannya itu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyadari keberadaan diri kita di hadapan Allah, bahwa kita kecil dan tidak berarti sama sekali. Saat kita datang, bermohon dan berdoa kepada Tuhan, marilah kita datang dengan penuh kerendahan hati dan percaya penuh kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.